Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa wahbihi wa mawalah amma ba'du. Teman-teman majelis muslimin wal muslimat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Segala puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diizinkan diberi nikmat sehat, diberi nikmat keluangan waktu untuk hadir berkumpul di sini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Berharap Allah jadikan hari yang akan datang dalam kehidupan kita lebih baik dibandingkan hari ini, insya Allah. Silakan Pak Ustadz dimulai. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحمد لله على جميع التي لا تحصى أبدا وكم من نعمة أنعمت علينا قل لك شكرنا وكم من بلية ابتليتنا قل لك صبرنا سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا الله سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا الله سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membahas hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Subhanallah. Dan salah satu ibadah yang sangat fundamental adalah salat. Dan kita tahu salat itu adalah sangat fundamental. Kemarin kita sudah membahas beberapa ayat suci Al-Quran yang mana kita berbicara salat adalah mengingat Allah. Subhanallah. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang diagungkan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Allahu Akbar. Subhanallah. Wa aqimis shalah li zikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Di sini kita bisa memahami, Masya Allah, bagaimana kita bisa mengingat kalau belum mengenal dengan baik. Kekuatan mengingat sangat tergantung dengan kekuatan mengenal. Nah, disinilah kita mencoba untuk memahami tentang bagaimana sholat. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang tidak mengindahkan sholat, bahkan meninggalkannya, ini judgment-nya dari Allah, judgment-nya dari Rasul. Maka dia tergolong orang yang kafir. Masya Allah, mengerikan? Mengerikan sekali. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendirikan salat. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami muqimus shalah, orang-orang yang selalu mendirikan salat. Dan salat itu dahsyat. Dahsyatnya luar biasa. Bisa menenangkan jiwa, dan kemarin kita sudah bahas. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Hati jiwa kita akan menjadi tenang. Mudah-mudahan kita mendapatkan an-nafsul mutmainnah, jiwa kita menjadi jiwa yang tenang, sehingga ketika kita datang ajal, para malaikat datang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang dipanggil oleh Allah
Para malaikat-malaikatnya mengatakan, hai jiwa yang tenang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya sedih ya, ketika kita haji di tenda Mina akan ngantri. Ternyata mereka banyak yang wudhunya sembarangan. Dia tidak mengerti toharah itu apa. Padahal itu kunci syarat sahnya salat. Betul, memang tidak bagian daripada salat, tetapi itu adalah syarat sahnya salat. Nah, inilah yang kita mencoba untuk memahami salat yang baik, ya kita mulai dari yang baik. Ya. Mulai dari yang baik. Kemarin yang sudah kita bahas bagaimana mengenal Allah di hamparan bumi. Itulah gambaran orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran digambarkan bagaimana orang-orang yang bertakwa itu selalu melihat di situ ada tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Sampai melihat langit pun wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki Allah yang dijanjikan buat kalian, maksudnya diturunkannya hujan, dan ini sudah kita bahas kemarin. Bahkan kita sudah membahas bagaimana hamparan bumi bisa mengenalkan kita Allah. Bahkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kita melihat afala tubsirun. Apakah Anda tidak melihat tanda kebesaran Allah dalam tubuh kita? Allahu Akbar. Kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla, coba perhatikan. Afala tubsirun, apakah Anda tidak memperhatikan? Ini redaksi Al-Quran. Maka setelah kita melihat bagaimana wafil ardi ayatun mungkin, kita hamparan bumi kita disuruh mikir, di dalam kita disuruh berpikir, di langit kita disuruh berpikir, semua adalah benar-benar menunjukkan tanda kebesaran Allah. Tapi perlu diingat, ini semua akan hancur, langit dan bumi serta seisinya ada namanya, kembali kepada Allah, yaitu hari kiamat. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya akan membahas hal-hal yang sangat fundamental sekali ya. Pertama, berbicara tentang ayat suci Al-Qur'an surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas shalah, kalau Anda beranjak ingin salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini gambaran bagaimana kita bisa memahami perintah Allah Azza wa Jalla. Perintah Allah Azza wa Jalla harus dikerjakan. Hai orang-orang beriman. Ini penting sekali. Berarti yang dipanggil siapa? Orang yang beriman. Jadi bukan orang yang tidak beriman. Jadi yang terpenting adalah ini gambaran orang yang beriman. Ini surat apa tadi? Al-Maidah. Bagaimana Allah SWT memanggil kita, hai orang-orang beriman. Ini gambaran untuk sholat misalnya. Karena orang yang beriman sajalah yang mendirikan sholat. Tapi perlu diingat, nanti kita bisa bedakan antara iman dan takwa. Ya. Dan ini sudah kita singgung sebelum ini, iman dan takwa. Orang yang beriman belum tentu bertakwa, tapi orang bertakwa insya Allah mesti beriman. Hai orang-orang beriman, idza kuntum ilas shalah. Ini bicara taharah ya. Kalau kalian hendak menjalankan dan mendirikan salat, faghsilu. Nah, faghsilu itu diterjemahkan bahasa Indonesia membasuh. Saya tidak tahu tuh Anda membasuh, menyapu bahasa Indonesianya. Nanti saya terangkan bahasa Arabnya aja lah ya. Basuhlah wajah kalian. Namanya wajah itu min manabitis syar, dari tumbuhnya rambut. Kita tariknya. Jadi dari mulainya tumbuh rambut terus sampai ujung leher ini. Jadi ini di bawah ini termasuk wajah. Jadi ini dagu sampai leher ini termasuk. Harus kena air, bukan begini. Nah, nanti kita terangkan dulu, setranslate dulu satu-satu ya. Faghsilu wujuhakum, wajah kalian, wa aydiyakum, dan juga basuhlah tangan sampai marafiq. Marafiq ini sikut ya, sampai siku. Wamsahu. Nah,
Sapulah bahasa Indonesia. Nanti saya terangkan bahasa Arab. Saya nggak bisa pandai bahasa Indonesia tepatnya gimana. Sapulah kepala kalian biru usum. Kalimat ba nanti saya terangkan. Biru usikum wa arjulakum. Jadi disapu kepala kita dan juga membasuh kedua kakinya. Sampai ka'bain. Ka'bain itu adalah ini ke kaki, mata kaki. Subhanallah. Banyak orang Islam mengatakan, ribet banget jadi orang Islam nih. Harus berwudu, harus ini, harus ini. Kalau sakit gimana? Lihat, wa in kuntum mardaw aw ala safarin aw jahadukum minal ghaid aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau ente nggak bisa ya tayammum. Kalau sakit dalam perjalanan susah air, nggak dapat air gitu kan. Airnya cuma buat minum doang, nggak ada lain. Ataupun Anda dalam keadaan batal, aula mas menisa, menyentuh wanita, ataupun dari setelah buang air besar, buang air kecil, gitu. Kemudian mau wudu, nggak ada air, falam tajiduman, maka bertayamumlah. Ini namanya tahal. Sa'idan thayyiban. Kita mengambil tayamum dari debu yang di atas tanah ini. Kita usap wajah kita. Apa caranya? Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Cukup wajah dan tangan. Tangan itu sampai sini. Nah, sampai sini nanti saya terangkan tentang mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Ma yuridullahu liyaj'alaikum min haraj. Allah nggak mau bikin ente susah, kira-kira gitu. Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Walakin yuridu litahhirakum. Ini buat tahara, tapi Allah ingin mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu. Menyempurnakan nikmat Allah alaikum la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Syukur ini harus kita kaitkan bahwa tahara adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kok bisa gitu? Kita seandainya ada orang ngasih saya HP, saya jaga, saya bersihin, saya betul-betul saya jaga. Berarti namanya bersyukur. Kalau saya HP ya diletakin gitu aja, nggak saya jaga, jatuhlah apalah. Nah ini berarti tidak bersyukur. Kita dapat tubuh dari Allah Azza wa Jalla. Mendapatkan kenikmatan tubuh ini dititipin oleh Allah Azza wa Jalla. Nah titipan ini harus kita jaga. Ini bentuk rasa syukur kita dengan ketaatan. Nah ini yang harus kita pahami. Oke, nanti kita lihat lagi, nanti kita balik lagi ke ayat ini ya. Jadi ini bicara bagaimana mempersiapkan menghadap Allah. Namanya bebas dari hadas. Hadas tidak bisa ditranslate ke bahasa Indonesia. Antara hadas dan najis berbeda. Ini yang harus. La yakburullah salata ahadikum idza ahdas hatta yatawadda. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Tirmidzi, diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan. Diriwayatkan oleh Syaikhan, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah tidak akan terima, nggak sah itu. Maka ini disebut dengan syarat sahnya sholat. Tidak akan terima sholat seorang apabila dalam keadaan hadas. Hadas. Orang Indonesia bilang hadas. Hadas. Sampai dia bertoharah, yaitu bertoharah. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara detail bagaimana toharah, karena itu waktunya tidak cukup. 2 jam, 3 jam, 4 jam aja nggak cukup. Ya. Tapi ini ada cuplikan-cuplikan supaya kita bisa ngerti. Maka seluruh ulama ijma bahwa orang yang mau sholat wajib baginya untuk bertoharah. Gitu. Jangan sampai kita tidak mengerti bagaimana bertoharah. Dan toharoh itu adalah karakteristik orang yang bertakwa. Perhatikan, saya akan terangkan satu-satu dulu tentang hadas, nanti baru praktek toharohnya. Ini cuplikan-cuplikan. Mudah-mudahan di antara kita ada yang membuka kajian fikih muqarin. Ini belum ada ya. Fikih muqarin, yaitu fikih tentang perbandingan mazhab. Mazhab ini begini, mazhab ini begini, mazhab ini begini. Menurut mazhab ini cara wudunya begini. Nah, ini kita buka wawasan sehingga kita tidak termakan dengan judgement ini salah tidak ikut sunnah. Kita buka banyak pendapat.
Baik, Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah SWT, sekarang antara hadas dan najis. Hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Jadi kalau orang dalam keadaan hadas tidak boleh. Hadas jemaah apa enggak ada. Karena ini persiapan moral kita kepada Allah Azza wa Jalla. Moral ini ada standarisasinya namanya hadas. Harus bebas dari hadas. Berandai-andai. Anda habis mandi bersih. Mandi bersih. Allah Akbar. Tolong diperhatikan. Ibu Dewi nih yang para co-host. Saya tutup semuanya deh ya. Ibu Dewi. Baik. Ibu Dewi tolong diperhatikan jangan di-unmute suara yang masuk ke sini. Oke. Balik lagi tadi, saya mana tadi ya? Antara hadas itu adalah etika kita kepada yang maha suci. Seandainya Anda habis mandi bersih, bersih. Sebersih-bersihnya. Tapi Anda belum berwudu atau dalam keadaan kentut gitu doang, ya. Anda boleh menghadap Allah sholat tidak. Karena Anda punya hadas kecil. Hadas kecil inilah yang menyebabkan tidak sah menghadap Allah. Apalagi hadas besar. Hadas besar itu ya kita tahu semua lah ya. Bagaimana kita bisa melakukan seandainya janabah, hubungan suami istri, akhirnya jadi itu hadas besar, dia harus mandi. Itu juga termasuk taharah. Jadi membersihkan hadas itu, mohon maaf, bukan seperti membersihkan badan dari kotoran. Tapi etika kita hadas itu tidak bisa disebut dengan kotoran. Karena dia habis mandi. Itu maksudnya kotor dalam tanda kutip di mata Allah. Maka kita tidak bisa menghadap Allah. Tidak sah. Di sana etika di dalam Islam menghadap Allah pun ada aturannya. Saya belum lagi berbicara tentang bagaimana menghadap Allah dengan etika menutup aurat. Belum ini yang wajib-wajib. Yang sunnah-sunnah pakainya harus cakep. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakaian yang bagus setiap mau sholat. Tapi diterjemahkan masjid di Quran terjemah kita masjid. Padahal zaman itu belum ada banyak masjid gitu. Jadi kalau Anda mau sholat, masjid itu tempat sujud. Maksudnya Anda mau sholat itu harus dalam keadaan cakep. Kenapa? Jangan pakaian yang waduh. Paling tidak yang cakep lah, menurut kita cakep bagus. Ya, baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini etika menghadap Allah. Nanti saya akan ngambil sisi ruhnya, spiritnya. Tinggal filosofinya yang lebih penting daripada ini. Karena kita sudah tahu cara berwudu. Paling tidak saya akan terangkan sekilas ya. Sekilas kita akan bahas tentang wudu tadi ya. Kalau kita mau berwudu, ini ada rukun-rukunnya. Jadi ada rukun, ya, rukun harus wudu, harus kerjain, wajib istilahnya gitu. Kalau Anda tidak ngerjakan ini, gugur wudunya. Ada juga sunnah, nggak wajib, tapi nggak dikerjain nggak apa-apa. Nah kebanyakan kita campur aduk. Karena budaya kita, budaya yang katanya, religion understanding kita bukan by Al-Quran and Hadis design, bukan mengikuti Al-Quran and Hadis, tapi katanya begini, katanya gitu. Bahkan kemarin ada yang telepon saya, WA, mungkin nggak dijawab karena mungkin saya sibuk gitu ya. Langsung telepon, Pak Ustadz, saya ini, gitu kan, dalam keadaan berwudu, baca Quran di malam-malam, habis itu saya makan, wudu lagi nggak? Makan itu tidak pernah menyebabkan Anda batal wudu. Nah ini masalah-masalah kecil karena kita nggak ngerti. Oke, kita akan bahas sedikit demi sedikit tentang wudu tadi ya. Redaksi Al-Quran tadi, saya akan share soal maidahnya supaya lebih jelas. Bentar. Baik. Nah, kelihatan ya. Kita lihat, kita perlihatkan. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Tolong kos di-admit langsung di-admit gitu ya. Hai orang-orang beriman. Idza kumtum ilas shalah. Kalau kalian mau salat. Nah, kata-kata ini ada lihat faghsilu. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia basuh. Basuh. Faghsilu diterjemahkan basuh.
Tapi kata-kata wamsahu diterjemahkan sapulah. Bingung kan? Sapulah. Nah, sekarang saya terangkan pakai bahasa Arab. Fagsilu itu, membasuh wajah kita. Ini yang wajib-wajib. Pertama yang wajib dulu kita hitung ya. Wajah. Oke. Tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Saya ulang lagi. Fagsilu wujuhakum. Kita basuh. Ini kata-kata fagsilu diterjemahkan membasuh. Fagsilu. Pertama kali wujuhakum wa aydiyakum. Wajah kalian, tangan kalian sampai siku. Itu dua ya. Wajah, tangan. Wamsau birusikum. Kepala. Disapu di sini, nyapu kepala. Saya juga baru tahu sapu kepala. Disapu kepala, disapu. Kepala kalian, ada kata-kata bi di sini bahasa Arab, nanti saya terangkan ada kata bi di sini. Ini biru usikum. Ada biru usikum. Kemudian wa arjulakum. Kedua kaki kalian sampai mata kaki. Berarti berapa organ yang harus kita pegang? Organ yang harus kita basuh, wajah, tangan, kepala, kaki. Ini yang wajib. Kumur-kumur, kuping, itulah sunnah. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Katanya harus 3 kali, itu sunnah. Sunnah. Bedakan antara yang wajib dan sunnah. Ya. Oke. Kita bahas satu-satu. Fagsilu itu, airnya itu menggenang di telapak tangan kita. Oke. Saya close dulu ya. Nah, ini surat Al-Maidah saya supaya jelas. Nah, ini harus praktis sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah, pakai Zoom. Jadi kalau ada kucuran air, ditampung. Baru kita, wajah kita. Jadi dari air langsung ke wajah. Ini tampung air, itu namanya al-ghusl. Al-ghusl. Gitu kan. Nah ini lihat tangan ini sampai bawahnya. Karena ini dari dagu sampai leher, inilah namanya wajah. Jangan gini doang. Ini jadi harus pakai ilmu. Ya. Jadi fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku ini. Saya belum bahas yang 3 kali. Kok nggak ada kumur-kumur? Ini yang wajib-wajib doang dulu. Nanti kita bahas yang sunnah-sunnahnya. Ya, ini dulu satu-satu dulu. Wajah, tampung air. Jadi nggak boleh gini nih. Terus nggak boleh. Itulah bahasa Indonesia namanya sapu. Saya nggak tahu bahasa Indonesia. Itu namanya almas. Kalau almas, lihat tangan saya. Nah, itu nggak sah wudu gitu. Jadi bedakan antara wamsahu dengan fagsilu. Fagsilu adalah, fagsilu wujuhakum adalah tampung airnya, air ketampung baru pure. Itu namanya ghusl. Pure. Air langsung ke tangan. Nah. Saya turunin dulu nih. Saya gini deh. Ini harus dibuka ya. Ini harus saya buka nih. Jadi kalau air sampai sikut ini dibuka. Bentar, saya buka dulu. Mudah-mudahan lebih jelas lagi. Nah, ini sampai sikut sini. Jadi ini yang wajib dulu. Ilal marafiq. Kok satu kali saya belum bahas sunnah. Kalau sunnahnya adalah 3 kali. Satu wajah tadi, kemudian tangan. Kemudian wamsahu biru'usikum. Maka kepala, kalimat biru'usikum ada 2 tafsir. Menunjukkan adalah menunjukkan semua kepala. Itu menurut mazhab Maliki. Di sini menunjukkan sebagian, itu menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i membolehkan begini, ngelihat nih airnya begini. Nah, jadi tidak langsung air begini, wih, basah semua, gitu kan. Jadi lihat tamu air baru. Nah ini namanya
wamsahu biru'usikum. Mazhab Maliki tidak boleh. Jadi begini, ambil air, taruh semua. Nah, diginikan semua. Nggak boleh tersisa. Jadi satu kepala ini. Jadi satu kepala ini kena semua. Ini menurut mazhab Maliki. Kalau menurut mazhab Maliki gini doang nggak sah. Syafi'i enggak. Kalimat ba wamsahu biru'usikum itu cukup sebagian gini. Jadi kalau kita ambil air, buang, ini namanya di dalam bahasa Indonesia disebut dengan menyapu. Di dalam bahasa Arab, masah. Masah itu adalah airnya, bekas airnya ditambung, baru sini. Enggak semuanya. Ini yang wajib. Saya tidak bicara telinga ya. Karena telinga tidak ada redaksi dalam Al-Qur'annya. Yang wajib-wajib dulu. Jadi satu, faghsilu al-ghasal adalah airnya ditampung. Lihat ini harus kena sini. Ini kena. Jadi sampai sini, dari sini ini terus sampai sini. Inilah wajah. Jangan begini. Itu namanya bukan wudhu namanya. Ya, masih ada yang nggak kena ini. Maka itu orang yang berjenggot diginiin supaya airnya masuk ke dalam. Oke, lanjut. Tangan kita kena air langsung sampai siku. Baru kepala lepas, baru gini. Balik boleh atau sebagian. Sebagian teman-teman. Sebagian kepala kita. Wamsahu biru'usikum. Tiba-tiba wa arjulakum. Wa bukan arjulikum. Arjulakum ini kaki, nggak mungkin saya angkat kakinya ke sini. Diomelin. Ini kaki, ini ada mata kaki. Ila ka'bain. Jadi ini kena air langsung, nggak bisa dibasuh gini. Udah selesai. Jadi yang pertama adalah niat kita. Ya Allah, ini niat saya niatkan untuk Allah, untuk raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Niat nomor satu rukun, yang kedua wajah, yang ketiga tangan, yang keempat kepala, yang kelima kaki. Kelar. Jadi kalau nggak ada air kepepet banget, nggak usah pakai kumur, nggak usah pakai telinga. Yang wajib aja. Zaman sekarang spray. Tidak bisa. Semua kena. Tangan. Ambil. Bukan. Kepala. Tangan dulu. Nah, kepala tuh. Ya kan? Kaki deh. Kalau kakinya Ustaz, kalau kakinya pakai sepatu ketutup semua, itu namanya masal khuffaini namanya. Kalau ketutup nggak bisa dibuka, susah buka, ribet. Tangannya aja ada bekas air seperti mengusap kepala. Langsung kakinya itu begini. Barulah Anda sholat. Ini yang pokok-pokoknya. Inti-intinya. Nah, sekarang tambahan-tambahannya yang kita sudah hafal gitu kan. Kalau kita kerjaan tiap hari nih, gitu kan. Kita cuci tangan dulu. Nah, nanti apakah basmalah itu termasuk sunnah atau tidak? Ada yang mengatakan wajib. Karena ada hadisnya, ada yang mengatakan tidak, ini menunjukkan sunnah. Nah, kata-kata basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Karena ada yang mengatakan basmalah adalah hukumnya menjadi wajib untuk menyempurnakan sholat. Ya, kalau kita lihat perbedaan-perbedaan pendapat, ya sah-sah saja. Ini nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau bisa beli buku fikih sunnah karya Said Sabiq. Murah segini doang, cuma 5 jilid, buku kecil lah ini, buku kecil 5 jilid. Ya. Jadi kalau Anda mau betul-betul belajar, ada di situ diterangkan cara wudhu, dijelaskan. Oke, nah maka nanti dicatat tuh, fikih sunnah karya Said Sabiq, belilah supaya kita sempurna. Ya, ibadah kita bisa sempurna. Baik, kita akan terlanjutkan ya. Selanjutkan kita bahasnya nih. Sekarang yang sunnah-sunnah Ustaz, yang sunnah-sunnah banyak. Yang pertama kali kita ada yang mengatakan wajib. Kalau saya bisa diupayakan semua mulailah dengan nama Allah supaya di dalam niat kita memang karena lillah. Nah, idza tawadal abd dalam hadis itu langsung madmadah. Kemudian al-istinthar. Dua. Jadi dikumur dan itu 3 kali namanya maudhah. Dan di dalam hadis itu setiap kita keluarkan air itu keluarlah dosa-dosa kita.
Kemudian kita masukkan lagi ans, yaitu hidung. Barangkali sampai masuk, itu langsungnya terus. Nah, ternyata sehat itu. Ini dimasukkan air, tampung. Itu membersihkan itu, Masya Allah. Apalagi yang kemarin COVID-19, betapa dahsyatnya orang Islam. Di sini udah di swab duluan setiap hari. Oh ya, iya pakai air. 3 kali. Kalau Anda wudhu cuma 5 kali, berarti 5 kali 3. Iya kan? 15 kali di swab orang Islam. Di swab bukan pakai cotton gitu, cotton bud gitu, bukan. Pakai air. Bersihin betul. Dasar orang Islam. Mulutnya gimana bau, dikumur-kumur. Subhanallah. Katanya kalau wudhu nggak boleh kumur-kumur kalau puasa. Ini katanya semua nih. Tetap adalah sunnah Rasulullah SAW. Apalagi ada yang ngomong kagak gosok gigi. Astagfirullahaladzim. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sama. Jadi tangan dibersihin dulu. Jadi wash your hand, gitu kan, kemana-mana sekarang masuk mall, masuk ini pakai cuci tangan. Orang Islam mah nggak usah disuruh, udah biasa cuci tangan. Bukan cuci tangan, cuci mulut. Istinsyak, masuknya al-istinsyak. Coba Anda biasakan, sehat. Karena kalau masukin, langsung kayak strum. Masya Allah, enak banget. Ternyata untuk dunia kesehatan mungkin seorang ahli kesehatan yang berbicara. Lanjut, ya. Barulah kita basuh wajah kita. Tetesan-tetesan air inilah menghilangkan dosa kita. Hadisnya gitu. Keluarlah dosa-dosa kita. Bukan berarti kagak boleh diandukin. Nah, ini salah lagi. Dan pemahaman tekstual. Oke, lanjut, gitu kan. Barulah kita basuh fungsi ujung wajah. Nah, 3 kali semua, ya 3 kali itu sun. Barulah kita telinga nih tambah ras, yaitu kepala, langsung dengan telinganya. Telinga berarti nggak rukun, enggak. Karena di dalam Al-Quran nggak ada kata-kata telinga. Tapi di dalam hadis Nasai, Ibnu Majah diterangkan. Hadis-hadis bahwasanya kita kepala, kemudian telinga. Bedakan antara kepala dan telinga dalam hukum. Ya, di kepala kita bisa lanjutkan, langsung ke telinga bisa. Anda mau sendiri-sendiri, kepala sendiri sampai 3 kali, habis itu telinga, boleh. Karena dalam hadisnya itu bahwasanya kita wamsau biru'uskum fa idza masha bi ra'sihi, hadisnya gitu. Apabila dia menyapu kepalanya gitu. Kharjatul khataya min ra'sihi. Kemudian redaksinya hatta takhruju min udhunai. Kemudian keluarlah air dari udhunai, setelah kepala baru telinga. Telinga orang Islam bersihin telinga setiap hari pakai air. Subhanallah. Air. Jadi antara ini dan ini satu kesatuan. Jadi bisa, gitu kan? Kalau bukan gini air langsung ke sini, woi bisa masuk air. Yang air langsung itu adalah kepala, wajah, tangan, kaki. Tapi yang lain hanya istilah bahasa Indonesia nyapu. Nyapu itu air tampung habis segini. Termasuk air ini basah. Pada dasar umat Islam diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah tadi redaksi surat Al-Maidah tadi, ini nggak mau bikin susah ente kalau bahasa Arabnya. Ma yuridullah liyaja'alaikum min haraj. Allah nggak mau bikin ente susah, nggak menyulitkan Anda. Tapi maunya Allah apa? Walakin yuridu, tapi Allah ingin liyutahhirakum. Allah ingin kalian tuh bersih, suci. Masya Allah. Jadi bukan mau disusahin, mau dibersihin. Ya, lanjut ya. Jadi bapak-bapak ibu jangan salah paham, Islam kok bikin susah. Jadi setelah itu barulah kita beri kepala, tangan, kaki. Nah kaki kita ini, mohon maaf, ini diginiin sama kataan tadi, jemarinya tuh. Jangan sampai di belakang kaki, dia harus kontrol. Karena ada hadis Rasulullah SAW melihat orang sholat tidak diterima. Disuruh ulang berkali-kali pun nggak diterima. Kenapa?
Lihat kaki kamu ada yang tidak kena air. Tidak kena air. Jadi ini menunjukkan bahwa kita harus hati-hati dalam berwudu. Jadi kaki itu kalau dipegang, gitu. Dipegang, jangan gitu doang. Yakin kena air semua. Ini sedang menghadap Allah Azza wa Jalla, lupa pakai peci, sudah. Ya. Subhanallah. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, kalau Anda isbahul wudu, udah bagus, sholat, Masya Allah, hilanglah dosa, dan Anda mau masuk surga dari manapun. Ini menunjukkan adalah ar-ribat, fadzalikum ribat, ada istilah ar-ribat. Ribat itu mengikat diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada istilah kalau Anda isbahul wudu, wudu yang bagus mengerjakan wudu, kemudian banyak jalan ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid, kemudian Anda menunggu sholat, antara sholat dan sholat, jadi bukan dikejar-kejar sholat, Anda yang ngejar sholat, maka itu disebut dengan ribat. Ribat itu biasanya dipakai untuk orang yang jihad Allah paling depan, orang paling cepat masuk surga. Karena paling depan dia. Woi, kalau ada apa-apa gitu kan, ada panah, ada tombak, dia paling mati duluan. Jadi kalau barisan paling depan itu ribat. Waktu istirahat, pasukan istirahat, yang jaga-jaga yang paling depan itu pun ribat. Pokoknya paling depan lah. Nah, ada lagi zaman sekarang itu ada ribat, walaupun tidak dalam keadaan perang. Ribat itu mengikat diri dengan Allah di jalan Allah. Jadi mengikat diri. Wah, siapa itu? Dia yang selalu berwudu dengan baik, kemudian melangkahkan ke masjid dan nunggu waktu sholat. Jadi tidak azan baru gerak, sebelum azan dia udah gerak, ready untuk ibadah. Itu namanya orang-orang ribat. Fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat. Itulah yang disebut dengan orang yang mengikat diri kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Nah, ini yang harus kita pahami, Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya wudu itu luar biasa. Jadi kalau orang sudah berwudu itu hilang dosa-dosa dari wajahnya, dari tangannya, dari matanya, semua. Filosofinya, sekarang kita akan bahas filosofinya. Bapak-bapak, Ibu yang cinta Allah SWT, kalau Anda menghadap bos Anda, pakai baju yang kagak bagus. Padahal Anda bersih bajunya. Saya deh pakai kaos oblong, ceramah, besok-besok nggak ada yang ikut kali. Ada etika kan? Anda menghadap bos Anda, hadap bos, tentu harus ada etika. Etikanya apa? Baju yang bagus. Pakai Levi's bolong-bolong, nggak bener. Itu baru menghadap bos. Menghadap presiden sekalipun. Menghadap menteri, siapalah. Anda mau menghadap bos, pasti dengan pakaian yang bagus. Walaupun itu bersih, tapi tidak cocok, ya nggak cocok. Begitu juga menghadap Allah Azza wa Jalla. Kita butuh persiapan. Ketika kita berwudu, bertoharah, apapun bentuknya, mau tayamum, mau wudu, mau itu harus dengan Nah, jangan buru-buru, tenang. Karena ini persiapan menghadap Allah Azza wa Jalla. Relax. Di dalam hati Anda harus berdoa. Karena takut sih ancamannya apa? Anda tidak dengan nama Allah, la wudu'a, tidak sah wudunya. Ada kalimat la, ada yang mengatakan la itu menunjukkan total nggak sah sholat wudunya. Kalau barang siapa yang berwudu tanpa bismillah. Enggak, saya percuma itu wudu kira-kira. La di sini ada yang menafsirkan bukan lin nafi. Nafi itu gagal total, gagal total. Tapi la di sini menunjukkan la lil kamal. Tidak sempurna wudu Anda apabila tidak ada nama Allah. Daripada kita bingung, lebih baik kita tetap dengan nama Allah. Bismillah. Biasa ya. Kemudian Anda berwudu. Lihat, wudu itu sebetulnya adalah etika kita persiapan. Kalau ada istilah warming up, pemanasan, menghadap Allah. Jadi disadari, ya Allah, dosa aku banyak. Dosa mata, dosa ngomongin orang. Ketika kita, ya Allah, dosa pikiran kita. Masya Allah. Ya. Jadi inilah yang harus kita pahami. Menghadapi Allah, menghadap Allah itu ada etikanya. Kalau agama lain, Anda habis kentut, habis pup, habis pipis, mah biasa aja. Langsung ke gereja boleh. Langsung ke tempat ibadah Anda boleh. Tapi Islam enggak begitu. Islam dahsyat. Islam itu Masya Allah. Tidak bisa Anda sembarang menghadap Allah. Apalagi setelah, mohon maaf, hubungan intim. Atau harusnya dengan mandi. Nah, banyak orang juga tidak tahu rukun-rukun mandi itu apa aja. Banyak nggak ngerti kan. Nah, tadi sudah jelas ya rukun-rukun wudhu apa aja, yang wajib-wajib wudhu apa, yang lain
sunnah. Nah, sekarang kita dalam perjalanan, air memang benar-benar kagak ada, naik onta kali ya, di padang sahara air buat minum doang, ya udah tayamum. Tapi di Indonesia atau di Jakarta nggak ada istilah tayamum. Tayamum dari mana? Orang kanan kiri depan belakang semuanya ada air. Ya, kalau Anda dalam keadaan susah di mobil atau di kereta atau di mana, ya pakai spray. Kan bisa, gitu kan? Nggak ngotorin yang lain. Walaupun sebagian kalau naik pesawat kita ada yang membolehkan tayamum. Itu ada fatwa ulama dunia membolehkan tayamum. Karena takut kalau becek air bahaya pesawat. Karena bahaya itu adalah harus ditutup. Dalam Islam itu lebih penting. Jadi menutup pintu bahaya itu lebih menjadi utama daripada mengambil maslahat. Jadi tapi dalam kondisi sekarang kan ada spray, Anda bisa berwudu. Kalau pakai sepatu, cukup sepatu yang nutup sama mata kaki tertutup semua, pakai kaos kaki, maka air itu begini kan. Nah, cukup itu namanya mashul khuffaini namanya. Mashul khuffaini, membasuh khuf. Khuf itu adalah sepatu zaman dulu yang sampai menutup mata kaki tertutup semuanya. Nggak perlu dibuka. Oh ya, nggak perlu dibuka. Nah, baik. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, saya ingin sekali ada pertanyaan, dan yang lebih penting lagi kalau bisa catat nomor HP saya, gitu kan. Jadi kalau ada masalah-masalah apa, Pak Ustadz ini saya dalam keadaan kayak gini gimana, tinggal WA zaman sekarang kan. Tapi akan jauh lebih bagus lagi kalau Anda punya buku murah, beli saja Fiqhus Sunnah karya saya di samping. Kalau Anda punya duit lebih dari itu, wah saya punya duit lebih berapa? Mau beli yang sejutaan lebih, belilah Fiqhus Sunnah wa adillatuhu. Ya. Itu juga boleh. Ada 10 jilid. Woi, itu bagus sekali. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sekali ada tanya jawab. Ini adalah mukadimah, filosofinya gimana kita menghadap Allah dengan persiapan lahir dan batin. Kita menghadap Allah. Saya akan menghadap Allah, ya Allah, dengan wudhu. Ini langsung connect ke Allah. Connect ke Allah. Ya Allah. Dan kita kalau bisa ketika berwudhu tetap beristighfar, ya Allah. Karena kita ada hadis menunjukkan hilanglah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita. Bukan berarti nanti kita guyur, gitu, salahnya lagi rontok, nggak begitu, itu lebay gitu kan. Boleh kita tanshif itu pakai anduk boleh nggak? Boleh, dikeringkan, habis itu keringin. Persiapan batin kita. Ada orang Islam, orang non-Islam, masuk Islam hanya gara-gara, Islam kayak begitu ya. Islam luar biasa. Jadi kita betul-betul Islam itu menjaga kebersihan. Maka tadi dikatakan, kalau bahasa Al-Qur'annya tadi, Allah nggak mau bikin susah, maksudnya nggak mau bikin yang ribet. Bukan itu, supaya Anda lebih suci, lebih bersih. Yutahhirukum, untuk membersihkan kalian semua. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini baru persiapan wudhu. Kita langsung melangkah selanjutnya. Kita dengarkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum lagi iqamah. Iqamah itu persiapan juga, persiapan batin kita. Jangan sampai kita melupakan takbir dalam hati kita. Takbir dalam hati kita. Allah Muhammad Allah Muhammad Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Berapa kali takbir? Udah sebut nama Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sampai yang dahsyat adalah takbiratul ihram, Allah. Dahsyatnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya besok kita bahas cepat bacaan-bacaan salat yang harus kita stressingkan di mana gitu. Khususnya adalah ummul kitab. Mudah-mudahan Majlis Ta'lim Nurul Jannah itu cahaya surgawi ini bisa berlanjut setelah Lebaran gitu, kita bisa kajian lebih intensif lagi, nanti kolaborasi dengan Majlis Ta'lim yang lain juga bisa gitu kan, lebih intensif. Nah ini kan hanya cuplikan-cuplikan. Kalau lebih intensif lagi, kita baca pelan-pelan itu kitab-kitab tentang fikih. Ya, banyak sekali tentang sholat yang banyak nggak ngerti, apalagi kalau sudah di rest area. Saya lihat di rest area, Allahu Akbar, ini sholat apa? Imamnya 5,
Saya itu Imam Wadduh ini gimana ceritanya? Ini banyak kita belum memahami fikih sholat, fikih berwudu, banyak sekali. Ya. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, saya rasa ini dulu. Karena saya juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-Bapak Ibu, silakan. Mohon Ustadz Zumal juga nulis sebagai nama nomor HP saya bisa di-share. Jadi kalau ada pertanyaan di luar ini kita bisa menjawab. Terima kasih. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada pertanyaan. Siapa Ibu Linda atau Ibu Esi? Waalaikumsalam. Jadi saya mau bertanya dan menegaskan kembali Pak Ustadz, kalau kita sedang menjalankan ibadah umroh atau haji di Masjidil Haram dan di masjid itu kita kan lama. Biasanya kalau dari waktu kadang-kadang dari maghrib sampai isya, lalu kalau kita dari subuh sampai duha, lalu kita banyak-banyak di masjid, lalu kita perpanjang waktu kita stay di masjid. Yang namanya kita buang angin itu kan kadang-kadang nggak bisa ditahan Pak Ustadz. Tapi kalau kita pergi ke toilet itu kadang-kadang agak jauh gitu loh. Kalau saya selalu melakukan, saya bawa botol atau gelas, saya isi air zam-zam, lalu saya wudhu aja di tempat begitu. Apakah itu diperbolehkan atau lebih baik kita pergi ke toiletnya atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Zaman sekarang ya Allah dimudahkan. Kalau dekat-dekat di dalam masjid itu kadang-kadang ada tempat-tempat wudhu juga. Kalau memang jauh dari tempat wudhu, tempat minum dan wudhu biasanya ada. Kalau jauh ya sudah. Botol yang bisa nyemprot dulu, spray itu. Itu juga bisa wudhu. Jangan sampai tayamum. Tayamum itu cuma 2. Kagak ada air, nggak boleh pakai air. Kagak ada air, emang nggak ada air. Kemana ada air? Nggak ada air. Ada air, tapi nggak boleh kata dokter. Nggak bisa pakai air gitu. Ya sudah. Anda tayamum. Di sini air banyak banget. Maka tidak sah apabila Anda bertayamum. Nah yang benar tadi udah siapin botol. Nah ini ada hal yang penting ya, ini intermezzo doang. Ada nggak di antara ibu-ibu, bapak-bapak di sini bawahnya kentat. Itu ke dokter. Biasanya lambungnya ini ada masalah. Saya kasih tips. Banyak minum lemon. Itu Masya Allah. Dulu ada obat, tapi ternyata haram. Namanya Enzyplex. Ternyata haram karena dari babi. Haram itu. Dan sudah jelas, dan akhirnya diambil. Nggak boleh lagi. Coba bisa diklik di Google tahun berapa, saya lupa berapa tahun yang lalu. Ternyata itu ada babi, nggak boleh. Nah sekarang nggak usah pakai lemon, minum. Luar biasa. Ini pengalaman saya. Saya ini kronis lambung saya, endoskopi, kolonoskopi, wah repot. Akhirnya saya pakai lemon bersih, tidak ada lagi sakit-sakit, ataupun muntah-muntah ataupun apa. Nah, itu udah nggak ada lagi karena dengan lemon itu. Ya, jadi kalau kadang-kala nih, mohon maaf, bukan karena itu, mohon maaf ini agak keluar dikit. Apa itu? Ada jin, ya. Ada jin dalam tubuh Anda, kena dalam tubuh Anda jin, bawanya marah, sering kentut-kentut, ini tanda-tanda. Harus diruqyah, ya. Harus ruqyah nggak susah kok. Nanti saya WA aja selesai. Baca ini. Asal sabar dan baca. Oke, ada yang lain? Silakan pertanyaan. Bu Esi. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang tadi kami akan bacakan pertanyaannya. Ini kita sudah share ya teman-teman, nomor HP Pak Ustadz di chat. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan secara khusus atau langsung atau direct japri dengan Pak Ustadz, silahkan monggo. Iya. Oke, ini ada pertanyaan yang kemarin sebelum ini, maksudnya di WA saya, tentu saya tidak menyebut namanya, gitu. Tapi ini penting sekali. Gitu. Mohon maaf ya, gitu kan. Ini agak vulgar dikit doang. Orang itu berhubungan intim suami istri. Ya. Pas bangun jam 4, kalau mandi bla bla bla, habis waktunya, atau jam 4:15, gitu kan.
Dikit lagi imsak. Ini mandi dulu apa makan dulu Ustaz? Betul nggak ada kayak gitu kan? Ini bicara tohara. Makan dulu. Puasa itu tidak butuh tohara, tidak butuh bersih dari hadas. Ya. Jadi gimana? Anda makan dulu. Setelah makan baru mandi. Saya belum mandi Ustaz. Maka itu kalau bisa, kalau habis hubungan suami istri langsung mandilah. Gitu. Tidur dalam keadaan bersih. Kecuali memang terlalu capek ada apapun. Karena ya tidurlah silakan. Tapi jauh lebih baik Anda mandi baru tidur. Tidur pas bangun. Sahur dulu makan. Walaupun udah azan, pas sahur azan. Ya udah mandi. Karena puasa itu tidak akan jadi kurang atau kualitasnya turun karena Anda dalam keadaan janabah. Tidak masalah. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan ini dari pertanyaan WA yang ke saya. Gitu. Ini ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam, Ibu Reni. Boleh silakan kalau mau bertanya langsung di unmute aja mikrofonnya kalau mau bertanya langsung ke Ustadz. Silakan Ibu Reni. Sebentar, nggak bisa. Ini saya ini dulu. Sebentar. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya wudhu itu kalau wudhu di dalam pesawat itu perjalanan jauh umpamanya keluar negeri gitu. Itu saya sering sekali suka bingung. Kan kalau di sana itu kan mau nggak mau kita tuh bolak-balik ke kamar kecil ya. Sementara kamar kecil itu tahu sendiri kan berceceran putih, pokoknya nggak bersih gitu. Jadi otomatis mungkin kita juga dalam keadaan kotor. Nah sementara kita kan harus sholat, apalagi yang sampai perjalanan lebih dari 10 jam gitu. Nah itu bagaimana? Walaupun tadi bilang apa tuh pakai air gitu, tapi kan tetap itu tuh tidak bersih gitu. Nah itu solusinya gimana ya? Gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ada was-was. Akhirnya ujungnya tidak sholat, alasannya tidak bersih. Hati-hati. Bismillah, yakin Anda bersih. Jadi itu was-was bersih, kotor gimana? Ini nanti kena apa kan? Enggak boleh, tinggalkan itu semua. Ya, jadi sebisa kita wudhu, semampu kita, tetap kita wajib sholat. Seandainya Anda tidak bisa, ya bertayamum, karena ulama-ulama membolehkan di pesawat bertayamum, udah tayamum selesai. Nanti ini ada kotor, udah yakin di sini. Allah tuh maha sayang banget, tapi jangan memudah-mudahkan. Jadi insya Allah, yakinlah Anda tayamum, tapi tayamum itu ada caranya. Saya tuh antara ketawa dan sedih. Masa tayamum seperti wudhu di pesawat? Ini pakai kumur-kumur dari mana? Pura-pura wudhu itu namanya. Tayamum cuma 2. Gitu kan, ini wajah sama tangan pun sampai di sini doang. Imam Syafi'i mengatakan sampai sini. Dua saya masih kecil begini nih, gitu kan, sampai sini putar gitu. Sebetulnya cuman sampai sikut juga boleh. Sikut ini nama 2 tangan, hand, yadain. Tidak diterangkan ilal marafiq, tidak diterangkan sampai marafiq, tidak diterangkan sampai sikut. Jadi cukup ini. Wajah, tangan. Udah 1 kali di situ. Ya, baik. Ada yang lain? Jadi maaf Pak Ustadz, jadi sebaiknya lebih baik tayamum atau tetap ke toilet? Maksudnya tetap yang tadi Pak Ustadz pakai serot-serot air itu. Kita yakin tadi bilang yakin bahwa kemaluan kita bersih aja walaupun kita nggak bersih. Bedanya tayamum dengan wudhu adalah salah satunya adalah kalau kita bisa. Tapi kan kita seandainya pakai sepatu, pakai kaos kaki, udah di atasnya aja dibasuh gitu. Nggak usah kita buka semuanya. Tapi batal wudhunya apabila ini tersingkap kebuka gitu. Oke. Yang kedua, kalau Anda tayamum, 1 tayamum itu 1 sholat. Nggak bisa 2 sholat. Saya mau sholat jamak perjalanan zuhur dan asar. 2 kali tayamum. Tayamum pertama untuk zuhur, tayamum kedua untuk asar. Tapi ketika wudhu, Anda mau 1000 sholat pun boleh selama kagak batal lah gitu kan. Jadi kalau kita tayamum di pesawat, sejamaah, tayamum aja asik-asik. Tapi 2 kali tayamum kan 2 sholat. Saya mau sholat, yang penting sholat lah.
Sholat sunnah boleh nggak Ustaz di pesawat? Iya Pak, sholat sunnah boleh tayamum. Mau sholat sunnah lagi, tayamum lagi. Mau sholat sunnah lagi, tayamum lagi. Gitu, kira-kira gitu. Karena satu tayamum untuk satu sholat. Tapi kalau wudhu, Anda satu kali wudhu, wih, selesai itu. Mau sholat lagi, bebas. Nah, itu salah satunya. Oke? Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ibu Esi nggak kedengeran? Iya, ke mute. Saya bacakan ini ada chat pertanyaan dari Ibu Junu. Dia bertanya, Pak Ustadz, mohon izin bertanya, kami wanita jika ke masjid menggunakan parfum yang harum, tapi tidak menyengat dan berias agar rapi, apakah diperkenankan? Karena ada yang mengatakan tidak boleh. Terima kasih. Parfum itu Bagaimana? buat perempuan hati-hati, jangan sampai karena kerasa haram. Tapi untuk menghilangkan bau badan kita yang tidak menyengat dan tidak menyebabkan orang kecium, nggak masalah. Gitu kan. Parfum itu diharamkan karena kecenderungan lebih besar untuk orang bisa menyium. Nah itu yang menyebabkan orang akhirnya jadi fitnah. Berhias untuk rapi nggak masalah, masa kita ke masjid begini gitu. kayak begini, berhias yang bener lah gitu kan. Berhias, lihat redaksi Al-Quran. Jadi Al-Quran lihat khudu zinatukum inda kulli masjid gitu kan. Kata-kata ini bukan berarti kita harus pakai parfum, yang penting tidak bau. Anda pakai, saya jadi iklan sabun nih. Taruhlah pakai sabun rakyat jelata namanya Lifebuoy gitu kan, nggak ada Life Girl gitu kan. Gitu kan. Ada silakan pakai itu cukup, udah bau, udah yang penting harum gitu kan. Nggak usah pakai nanti dibuka. Tapi banyak terjemahnya salah. Masjid itu terjemahan masjid padahal maksudnya sholat gitu kan. Tafsirnya yaitu surat 7 surat Al-A'raf. Saya buka nih sebentar nih. Surat Al-A'raf ayat 31, lihat ini. Nah, ya Bani Adam, hai manusia, khudu zinatakum. Pakailah pakaian yang bagus, yang cakep gitu kan. Yang rapi, yang cakep. Indah kulli masjid, diterjemahkan setiap masuk masjid. Mana ada kalimat masjid di sini, masjid. Maksudnya mau sholat, setiap mau sholat. Tapi diterjemahkan setiap mau masuk masjid. Nah, kalau ke masjid jadi belepetan boleh, menghadap Allah bukan. Nah ini menunjukkan kita harus menghadap Allah dengan yang baik, gitu kan. Jangan pakai kaos oblong, ataupun mau kenanya udah berapa hari, udah minggu, sebulan, 3 bulan, kagak di apa? Nggak dibersihin gitu, nggak ganti-ganti. Itu contoh. Oke, yang lain ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan lain Ibu Esi? Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Neneng. Sebenarnya pertanyaan ini pernah ditanyakan di kajian kita sebelumnya mengenai waktu imsak, Jadi dia bilang 10 menit mau azan atau imsak, apa sebetulnya masih boleh minum? Masih boleh, jawaban Ustadz pada waktu itu saya masih ingat, masih boleh. Begitu tadi ya, pagi saya dalam perjalanan, saya karena perjalanan saya ke masjid MRBJ, Masjid Raya Bintaro Jaya, saya dari Pasar Minggu, udah sahurnya pakai kurma. Saya pikir masih ya namanya nyanyet di mobil, pas lagi makan kurma azan, Allah Akbar, lempengin kurma, lempengin, minum geleg, dah selesai. Udah azan, boleh. Emang mulainya dari situ. Ya. Juga, jadi saya tidak pakai imsakan. Tapi saya mau pakai imsak boleh nggak? Ya itu tindakan preventif aja lah. Kalau Anda lagi makan, saya lempengin aja tuh kurmanya. Saya di mobil udah siap kurma, karena kalau seperti sekarang saya harus jalan ke Latinos, daerah mana itu, Serpong, nyetir mobil, harus siapin itu. Kemungkinan besar tidak nyandak. Kalau Anda makan buka puasa di rumah, baru sholat tarawih di sana udah nggak nyandak. Tapi banyak DKM tidak paham. Dia ngundang ustadz untuk ceramah tarawih, tapi tidak ngundang buka puasanya. Itu nyusahin orang. curhat. Dia ngundang puasa ke tarawih sini, iya, tapi nggak ngundang buka puasa. Pasti kita cuma buka puasa di mobil doang tuh sampai minum kurma Anda selesai. Karena nggak mungkin kita buka puasa di rumah. Nah, di situ perbedaan sahur dengan iftar.
Kalau sahur diundurin, kalau iftar dicepetin. Nggak bisa entar-entar. Di situ dasarnya Islam, ya, menunjukkan bahwa yang menuntut, yang mempunyai tubuh dan makanan kita adalah Allah. Allah yang punya, Allah yang ngatur. Baik, saya rasa cukup. Ada lagi pertanyaan, Ibu Esi? Saya rasa cukup ya Pak Ustadz. Ini saya mau bacakan sedikit summary dari yang pelajaran Toharoh yang kita pelajari hari ini, yaitu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Toharoh itu adalah untuk membersihkan diri, mempersiapkan untuk kita sholat. Ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib adalah wajah, seperti yang ada di ayat Al-Quran di surat Al-Ma'idah. Wajib adalah wajah, tangan sampai siku, kepala, diusap, lalu kaki. Sedangkan yang tambahan yang biasa kita lakukan sampai saat ini, yang sering kita lakukan, itu adalah tambahan atau sunnah, yaitu mencuci tangan, berkumur, dan ini juga membasuh hidung. Itu yang saya tangkap. Semoga kurang lebihnya dapat ditambahkan. Seumpama kurang, yang mesti kita cermati adalah mengenai toharoh itu menurut saya. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ibu Esi, terima kasih semua pengurus Nurul Jannah Cahaya Surgawi. Kita doakan dulu membaca Ummul Kitab, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla, kita semua menjadi orang yang soleh beserta anak keturunan kita jadi orang yang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.